Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwulu Radi Nugroho dari 11 PPLG 4. Nomor absensi saya itu absen nomor 5. Jadi kali ini itu aku mau kayak ngetes model machine learning yang udah kita latih, atau kita tuh bakal nyoba prediksi gambar. Nah, prediksi gambar yang aku pakai itu ada gambar strawberry versus watermelon. Eh, dan kita bakal pakai metode CNN. eh, Buat pertama-tama tuh kita harus yang namanya itu ini, import drive terlebih dahulu ya. Kalian bisa masukin kode from google.colab import drive, terus drive amount, buka tutup kurung, ini content drive. Jadi biar ke connect aja. Semisal kalian naruh data, ya data yang mau buat di training, yang mau buat di testing, terus yang mau buat di ada data validationnya juga. eh, Kalian bisa taruh di Google Drive, terus ntar kalian tinggal nggak sambungin aja gitu di Google Colab-nya, dan itu bisa, mungkin itu lebih, dan itu emang bener bisa, dan itu lebih gampangin aja sih daripada harus kayak ngupload gambar satu-satu ntar pas testingnya. Tapi kalian harus ingat juga kalau misalnya data testing sama data trainingnya itu harus berbeda. Eh, Sama validationnya juga harus berbeda. Jadi aku di sini data testingku tuh ada 50 strawberry, sama yang buat di testing ya, sama watermelon itu ada 50. Nah, di trainingnya juga aku ada sekitar mungkin 5 sampai 70 atau 60 gitu, aku lupa. Dan itu gambarnya berbeda dari yang testing. Jadi ntar pas di testing itu gambarnya tuh nggak ngikutin yang kayak di training gitu. Jadi pas di training tuh gambarnya emang harus berbeda dari pas kita mau testing. Terus validation juga itu ngambil dari 10% aja gambar yang mau kita training. Semisal ada 50 gambar, kita ambil aja 10%-nya gitu. Kayak semisal 10 gambar atau 15 gambar aja cukup lah gitu. Terus selanjutnya, oke, selanjutnya itu tadi kan kita udah import mount drive juga. Jadi sekarang yang perlu kita lakuin itu import library. Nah, sebelum kita mulai ke import library itu, ada beberapa library yang bakal kita proses nantinya di proses training dan testing buat model machine learning kita. Eh, Beberapa kodenya seperti import TensorFlow as TF from TensorFlow dot keras titik preprocessing titik image, import image data generator, import matplotlib dot plot as plt. Jadi import TensorFlow as TF itu, eh, kita pakai TensorFlow tuh karena frameworknya tuh yang bakal kita gunakan di sini itu biar bisa bikin ngelatih si model deep learningnya ini. Terus TensorFlow juga udah ada fitur bawaan deep learning ya, termasuk kayak CNN. Kalau kalian belum tahu kepanjangan CNN, convolutional network, eh convolutional neural network. Nah, itu yang bakal kita pakai buat klasifikasi suatu gambar. Terus selanjutnya ini kan ada kode from TensorFlow keras dot titik processing titik image import image data generator. Nah, image data generator ini dipakainya buat augmentasi. Kalau augmentasi itu biasanya buat ngebikin variasi data aja sih. Jadi datanya tuh lebih variasi daripada yang sebelumnya di data trainingnya ntar kita.
Jadi entar itu ada rescale, ada zoom in zoom out, terus entar ada perubahan gini gitu. Jadi biar apa sih, gambarnya tuh tanpa kita perlu tambah manual gitu. Jadi udah variasi sendiri kalau kita pakai image data generator buat augmentasinya. Terus misalnya nih, gambarnya tuh bisa bisa diputar, terus ntar ya kayak tadi aku bilang bisa di zoom in zoom out, terus dikurangin apa, dinaikin kecerahannya, dikurangin kecerahannya, biar modelnya nih lebih tahan sama variasi inputnya. Terus matplotlib kayak biasa itu bakal kita buat menampilkan grafik hasil training, misalnya akurasi dan loss model selama proses pelatihan. Dengan grafik yang kita pakai tuh kita bisa ngeliat kalau misalnya ini model tuh udah belajar dengan baik atau masih butuh perbaikan gitu. Jadi intinya adalah ketika kita import TensorFlow itu buat ngelatih model, terus image data generator buat augmentasi gambar biar datanya itu variatif, terus pakai Matplotlib itu buat visualisasi hasil trainingnya gitu. Habis itu kita langsung ke pre-processing uh, datanya mungkin. Tapi sebelum itu aku pakai ini dulu, kayak menentukan pet datasetnya gitu. Jadi di bagian ini tuh pakai library OS buat ngatur pet datasetnya yang ada di Google Drive. Uh, Kode yang aku pakai seperti ini, seperti yang di sini. Yang di sini itu ada dataset, pet, content drive, my drive, pet SMP 1, train direction, terus validation juga di tempat validation datasetnya, test direction, test dir gitu, juga dataset petnya di tempat testing. Jadi sesuai sama folder yang kita udah bikin di drive-nya. Terus penjelasan per tiap kodenya, import OS tuh buat ngelola pet folder doang sih. Jadi secara otomatis, jadi ntar biar bisa lebih rapi sama fleksibel juga. Terus sama dataset pet pet itu adalah pet utama di Google Drive kita, tempat nyimpan datasetnya. Terus train direction, dia ngomongnya direction atau train dir, aku lupa. Petnya tuh khusus, jadi misal gambar-gambar yang di training ya buat ngelatih modelnya. Terus misalnya file dir direction gitu buat ngecek performa modelnya. Terus kalau testing ya buat ntar kita testing. Makanya dataset yang aku pilih dari training, testing, validation itu hampir semuanya berubah. Hampir semuanya bukan berubah, tapi kayak berbeda gitu. Misal yang testing gambarnya seperti ini, jadi aku tuh kayak cocokin dulu. Misalnya ini gambarnya sama atau enggak kayak yang di training. Soalnya pas kita testing kita tuh harus kayak nyoba gambar yang baru, bukan gambar yang udah pernah di training sebelumnya gitu. Makanya kenapa aku biasanya kalau training juga itu gambarnya kalau misalnya nggak 50 ya 70 lah. Biar ntar belajarnya lebih pinter sistemnya gitu. Terus lanjut aja, kita bikin model CNN. Di model CNN itu kita ini tuh kayak ngedesain model apa ya? Ada model apa gitu, model TensorFlow sama kerasnya ini. Jadi ntar model yang ini tuh bisa ngenalin kalau gambar ini tuh strawberry, terus kalau ini tuh watermelon gitu. Berdasarkan pola-pola yang ada di gambar gitu. Mungkin langsung aja penjelasan ke tiap layernya kali ya, soalnya ini juga banyak banget, ada TF keras mode sensasional, dan nggak mungkin aku bacain satu-satu. Mungkin bakal aku jelasin aja langsung tanpa aku harus bilang. Terus kalau oke, tanpa harus bilang kayak ini kalau ini gini. Jadi kita jelasin aja per layernya langsung gitu. Kalau keras model sequential ini
artinya tuh model ini tuh terdiri dari lapisan berurutan, lapisan yang ada di convolution dan pooling. Dan kalau sorry maksudku aduh aku malah typo. Kalau lapisan convolution dan pooling itu ada di conv 2D 33 activation lalu layer. Nah, ini tuh layer pertama yang ini tuh kayak bertugas buat deteksi pola kecil yang ada di gambar, 32 filter dengan ukuran 3x3 menggunakan apa ya, aku lupa lagi. Menggunakan aktivasi itu aktivasi di Relu. Jadi ntar biar si modelnya ini bisa belajar lebih baik. Kalau input shape ya ukuran gambarnya dari 150 kali 150, terus ada pixelnya, terus ada 3 channel warna RGB, max pooling juga itu buat ngurangin ukuran gambar yang dari setengahnya. Misal gambarnya ukurannya sekian, itu ntar bakal dikurangin. Dan itu juga gunanya itu buat biar lebih ringan aja sih nanti pas proses tahapannya gitu. Jadi biar mempertahankan gitulah fitur-fitur pentingnya gitu loh. Terus lapisan yang conv 2D dan max pooling berikutnya tuh model semakin dalam, jumlah filter bertambah 32 sampai 64 sampai 128. Jadi semakin dalam modelnya, semakin kuat dia dalam mengenali fitur-fitur kompleks yang ada di dalam gambar. Kalau flatten layer itu kayak ngubah layoutnya. Jadi ngubah outputnya dari bentuk 2D menjadi 1D. Jadi biar ntar bisa masuk ke lapisan densinya. Nah, densi yang di sini activation relu. Nah, di sini layer ini tuh bertindak sebagai jaringan sarafnya. Buatannya ANN, bisa disebutnya ANN. Jadi kayak dia tuh ntar bisa ngeproses informasinya tuh jadi lebih lanjut gitu. Dan di sini ada densi, activation sigmoid, layer dan layer terakhir buat diprediksi di akhir gitu loh. Karena kita itu cuman punya 2 kelas, itu ada strawberry sama watermelon. Kita pakai satu neuron aja. Kita pakai satu neuron output namanya pakai sigmoid gitu, dengan aktivasi sigmoid. Jadi sigmoidnya tuh mendekati 0. Kemungkinan besar itu strawberry. Kalau misalnya mendekati 1 itu mendekati watermelon. Nah, kenapa si NN juga cocok banget buat classification? Itu biar dia bisa ngenalin pola seperti tepi, tekstur, dan bentuk dalam gambar. Jadi lebih efisien dibanding ANN dalam proses gambar. Jadi intinya tuh kita bikin model 3 lapisan dari convolution dan pooling. Terus pakai sigmoid itu biar activation di outputnya, karena ini klasifikasi biner, yaitu 2 kelas, yaitu strawberry sama watermelon. Terus model ini juga bisa ngedeteksi pola dalam gambarnya dan membuat prediksi. Oke, selanjutnya tuh, nah ini yang aku bilang augmentasi. Aku pakai augmentasi biar datanya tuh variasi gitu. Jadi sebelum kita ngelatih modelnya, kita tuh harus kayak melakukan augmentasi data biar variasi aja ntar gambarnya gitu. Ya, kode yang aku pakai seperti ini, kayak ada train data gain, image data generation, ada rescale 1, terus ada rotation range, ada width shift range, dan bentar kayak gini, width shift range,
Width range, terus ada height, height shift range, shear range, zoom range, horizontal, fill mode. Nah, kita penjelasan per parameternya ya. Rescale 1 titik slash mungkin bacanya gitu kali ya. 255. Jadi kayak semua nilai yang pixel gambar yang awalnya itu 0 sampai 255 diubah jadi 0 sampai 1. Nah, ini tuh penting banget biar ntar tuh modelnya jadi lebih cepat belajar. Karena nilai yang besar bisa bikin training lebih lambat gitu. Makanya kita harus ubah jadi 0 sampai 1. Dan rotation range juga itu berguna buat kayak kalau gambar gambar objeknya tuh bisa muncul dengan rotasi yang berbeda gitu. Which range juga kayak menggeser kanan kiri sama kayak hexiframe. Kalau ini tuh kayak 20% dari, kalau width itu dia tuh lebarnya ya, kalau aku lupa. Kalau width itu setahu aku dari lebarnya deh. Kalau 20% dari lebar dan atas bawahnya tuh, iya, height-nya tuh atas bawahnya tuh 20% dari tinggi. Jadi secara acak gitu. Dan simulasi ini tuh kalau gambarnya tuh nggak selalu di tengah gitu. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya kayak apa ya, zoom range ya, iya, zoom range itu ngeberi kayak ngasih efek, uh, ngasih kemiringan doang sih kalau misalnya kayak trapezium gitu. Kalau kalau kemiringan itu si range, kalau kemiringan itu si range, kalau zoom range itu kayak apa, dekat jauhnya, kayak kayak di zoom in zoom outnya gitu loh. Kalau si range itu kemiringannya kayak trapezium, aku lupa. eh Ya, zoom in zoom out juga kepake, soalnya ya biar bisa ngenalin objek meskipun ukurannya diubah loh ya. Jadi si modelnya ini tetap tahu gitu loh. Nah, juga nah di sini tuh, oh ya, ini ada fill mode nearest. Ada fill mode nearest. Nah, kenapa kita pakai fill mode nearest? Itu kalau misalnya kita pakai itu, misal nih ada gambar yang gambarnya tuh kosong, gara-gara kayak gambarnya tuh kosong, gambar bagiannya sih, misal bagian watermelon tuh entah itu ada yang kosong, gara-gara kita augmentasi nih, karena kita variasi nih datanya. Nah, itu tuh bakal diisi sama pixel-pixel yang terdekat gitu. Kenapa? Nah, kenapa juga augmentasi itu penting? Oke, maaf tadi ada kayak ini gara-gara HP-nya aku taruh di atasnya laptop, jadi agak panas, terus tiba-tiba agak ini. Jadi kita lanjutin aja ya. Eh, Tadi tuh aku pengen bilang kenapa pentingnya augmentasi. Ini tuh bisa nyegah overfitting. Pertama, bisa nyegah overfitting. Terus bisa bantu modelnya tuh jadi lebih baik karena variasinya tuh datanya banyak kan, lebih banyak gitu. Terus sama bisa menangasi nggak, kayak menangani kondisi yang di real life, gambar di dunia nyata misalnya nggak terlalu sempurna ataupun seragam gitu. Jadi intinya augmentasi itu dilakukan untuk training set model belajar lebih baik. Jadi kalau, aduh, gimana ya, jadi kayak gini aja deh. Jadi kalau semisalnya, jadi intinya itu, ini augmentasi itu dilakukan ya biar modelnya belajar lebih baik, sama pas ketika validation sama testing itu nggak perlu augmentasi, cukup di rescale aja. Oke, kita lanjutin. Tadi ada ya, panas lagi HP-nya. Selanjutnya itu kita load datasetnya dulu pakai train direction, train data gain from directory.
Ntar aku pindahin kameranya dulu ke sini. Nah, sini. Oke, kita jelasin. Nah, train direction tuh ada path folder yang isinya tuh dataset training, dan target size-nya yang kita pakai itu 150 kali 150. Jadi 150 ya kali 150. Jadi biar gambarnya tuh bakal diubah ukurannya gitu. Jadi 150. Biar beragam juga sama sesuai dengan input model kita. Terus batch size itu kayak uh, pengelompokan suatu gambar kali ya. Ya jadi kayak gambar-gambar itu dijadiin satu batch gitu. Ya jadi satu batch. Kayak misal semakin besar batch size-nya tuh semakin juga cepet trainingnya. Cuman ini lumayan makan RAM gede. Semisal batch-nya makin gede, semisal batch-nya 64. Aku pernah nyoba 64, itu RAM-nya lumayan kemakan banyak sih. Itu juga mungkin pas lagi main game. Terus class mode binary, kita kenapa pakai class mode binary? Karena kita cuman 2 kelas, yaitu watermelon sama strawberry gitu. Jadi kita pakai binary itu cuman buat itu. Terus ini load set buat tadi tuh training ya. Iya tadi tuh training. Sekarang itu buat validation sama testingnya. Kita load dataset lagi. Gitu. Ini rescale ini ya kayak gitu. Sama yang tadi aku udah jelasin pas di argumentasi, biar modelnya tuh lebih cepat belajar aja sama nggak gampang error. Nah, selanjutnya ini ada load set dataset buat ininya, buat validation sama aja sih kayak path folder, ukuran gambarnya, terus batch size-nya, terus class mode-nya dijadiin binary juga. Gitu. Eh kenapa sih validation setnya itu kayak penting? Itu biar nggak terjadi overfitting gitu. Biasanya overfitting juga terjadi ketika gambarnya itu bisa jadi mungkin jelek, pertama. Kedua itu kita udah terlalu sering training, jadi misal diulang-ulang terus, misal kita coba-coba terus trainingnya, biasanya tuh bisa terjadi overfitting, bisa juga gitu. Bisa juga terjadi overfitting tuh karena nggak diaugmentasi juga bisa gitu. Overfitting tuh bisa terjadi mungkin datasetnya kurang juga bisa jadi sih harusnya. Nah, habis itu sekarang tinggal load dataset buat testingnya, ini sama aja lah ya. Binary juga buat 2 kelas juga gitu. Selanjutnya kita ke compile model. Ini sebelum kita ke training ya. Aku pakai model compile optimizer Adam. Jadi Adam tuh aku cari-cari, itu dia tuh salah satu optimizer yang paling baik. Jadi bisa nyesuaiin learning kita. Kayak learning rate-nya tuh ntar secara otomatis gitu loh. Dan bakal cocok banget buat deep learning, termasuk CNN gitu. Nah, loss binary Crown-Centropy. Nah, karena kita pakai klasifikasi biner, strawberry sama watermelon, kita pakai binary Crown-Centropy. Kalau lebih dari 2 kelas, harus pakai categorical Crown-Centropy metric akurasi. Nah, kenapa sih kita perlu compile model? Nah, ini juga penting karena buat nentuin cara model belajarnya sama ngupdate bobotnya, terus bisa milih fungsi loss-nya yang sesuai dengan jenis masalah, bisa nyediain metrik buat evaluasi modelnya pas selama kita training. Kalau udah, mungkin kita langsung bisa aja training model. Epoch itu di sini kan ada Epoch ya. Epoch tuh kayak dia tuh kayak belajarnya tuh selama berapa kali gitu. Kalau datasetnya kecil, mungkin bisa aku saranin epochnya cuma sampai 10 aja. Kok nggak usah sampai 20 sih. Cuman aku coba 20. Awalnya aku coba 10 sampai 15 dan itu nggak ada overfitting.
Eee, cuman aku nggak tahu, ternyata kalau epoch-nya 20 lebih, itu kan lumayan, tapi itu datasetnya kecil sih. Cuman aku tetap terjadi overfitting. Jadi setahu aku tuh overfittingnya tuh dari akurasinya. Semisal akurasinya itu lebih dari 90 ya, iya. Jadi itu bisa jadi overfitting pas di epoch ya. Kalau misalnya overfitting, kita bisa coba ubah dataset yang ada di training, terus bisa nambahin datasetnya juga, terus kita bisa ubah batch size, sama kita juga bisa ubah-ubah di augmentasinya. Kita bisa coba-coba di situ biar nggak terjadi overfitting. Dan ya, sama validation loss-nya juga ngaruh. Biasanya kalau validation loss itu paling paling apa ya, paling itu tuh sampai paling bagus tuh setahu aku 0,1. Kalau lebih dari 0,5, 0,4 sampai 0,5 ya kayaknya is okay aja sih harusnya. Cuman bisa jadi overfitting juga gitu loh. Tuh, kayak hasil yang kita harapin tuh eh kayak loss validation tuh stabil, nggak nurun. Terus modelnya juga nggak overfitting gitu. Selanjutnya kita langsung aja evaluasi modelnya. Nah ini cuman buat evaluasi doang sih sebenarnya mah. Kalau misalnya kalian pengen, oh ya sebelum ya ini evaluasi model tuh kayak cuman ngetes akurasinya doang berapa gitu, dan alhamdulillah akurasinya 77% untuk dataset yang kecil, karena aku cuman 50 gambar dan 70 training, 10 validation. Itu termasuk dataset yang kecil, nggak sampai ribuan buat ngetrainingnya, karena emang ketemunya di Kaggle cuma sekitar segitu. Dan ada beberapa yang dataset dari Kaggle itu gambarnya aneh, jadi aku harus ubah-ubah lagi pas di training, data trainingnya gitu. Terus habis itu visualisasi nih hasil trainingnya, kita lihat dulu grafiknya. Kalau aku itu grafiknya lumayan bagus di bagian trainingnya tuh bagus banget. Jadi ketika dia turun, dia naik, turun, tapi habis itu kayak naik lagi. Jadi nggak turunnya tuh nggak langsung anjlok kayak di validation. Kalau di validation kan dia kayak dia naik bagus. Set set set, tapi dia langsung turun. Berarti itu kan ada validation loss kan. Berarti itu bisa terjadi, bisa bisa apa bisa jadi overfitting di validation loss-nya, karena validationnya nurun gitu. Set. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja buat testing, karena kita udah augmentasi, variasinya udah banyak, data data yang di trainingnya juga udah lebih banyak, udah 70, terus testingnya juga ada 50. Dan ingat ya, testing sama trainingnya itu harus berbeda datanya gitu. Gambarnya harus ada yang berbeda sih beberapa gitu. Nah, kita langsung aja ini. Testing direction dari drive kita, drive yang di testing ini strawberry sama watermelon. Class name-nya kita ambil subfoldernya, ini strawberry sama watermelon, gini. Ini print buat testing gambarnya, for image, class image. Nah ini ukuran size doang, image array, image array. Terus ini prediction model. Nah di sini ada prediction if else-nya juga, watermelon, strawberry. Terus ada PLT show image. Jadi biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan alhamdulillah hasilnya oke, good. Yang strawberry menunjukkan bahwa itu gambarnya adalah strawberry, dan yang watermelon itu menunjukkan bahwa itu adalah watermelon. Tapi ada beberapa yang di watermelon itu masih menganggapnya strawberry. Mungkin di data training yang gambar kita di watermelon itu kurang bagus gambarnya daripada yang strawberry. Mungkin bisa jadi itu.
Sama yang kedua mungkin bisa jadi gara-gara overfitting juga bisa gitu. Tapi aku ada cara yang dimana ini lumayan bagus. Tapi ini nggak pakai kayak bikin TF keras-keras gitu. Tapi pakainya mobile net dan ya hasilnya lebih bagus. Cuman emang kayaknya karena ya gitu. Tapi hasilnya jadi lebih bagus aja kalau pakai mobile net. Tapi karena kita pakai metodenya CNN ngebuat sendiri, jadi ya oke gitu. Dan ini udah bagus. Strawberry menunjukkan bahwa dia strawberry. Mungkin beberapa gambar ada yang burik. Mungkin bisa ntar di augmentasinya kita ubah-ubah lagi. Jadi ya lebih entah itu lebih warnanya lebih bagus, entah itu zoom in-nya lebih deket atau zoom out-nya lebih jauh atau kita rescale-nya berapa gitu mungkin bisa di augmentasinya. Mungkin sekian dulu dari hasil penjelasan yang saya pahami. Semoga mudah dimengerti gitu. Wassalamualaikum oh ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.